Ya Habibi ya Muhammad. Pertanyaannya adalah, Habib, di daerah kami Madura, kalau hari raya itu adatnya saling bersalam-salaman katanya Habib, maupun laki-laki dan perempuan. Kan itu dalam agama tidak diperbolehkan ya Habib. Bukan kami tidak mau mengikuti aturan agama ya Habib, kami ingin sekali mengikuti agama. Tapi jika hal yang satu ini mungkin sangat susah ya Habib, apalagi sudah menjadi adat di daerah kami atau tradisi, dan seandainya kami tidak mau bersalaman dengan orang-orang, maka tentu akan timbul permasalahan ya Habib. Andai kami menolaknya untuk bersalaman dan mengatakan maaf, dalam agama hal seperti ini dilarang. Mungkin yang bisa dikatakan sok suci. Mohon solusinya katanya Habib. Adakah jalan keluar yang baik bagi kami ya Habib mengenai masalah ini? Atau adakah mazhab-mazhab yang lain yang membolehkan bersalaman laki-laki dan perempuan agar kami bisa lebih tenang dalam hal ini Habib? Kalau kita cari yang membolehkan, itu bukan solusi. Bagaimana solusi? Ulama banyak. Anda akan menemukan siapa yang membolehkan. Kalau kita bicara hukum, kalau kita lihat tentang bersentuhan kulit dengan kulit, baik itu dengan salaman laki dan perempuan yang bukan mahrim, ini kita lihat ada dua pendapat ulama. Ulama Hadramut, guru-guru kita dan para salaf kita, mereka cenderung untuk menjaga timbulnya fitnah yang diakibatkan karena bersalaman laki dan perempuan yang bukan muhrim. Maka mereka secara sepakat mengharamkan hal itu, dan mereka membawakan satu hadis, ada dalil yang sangat kuat. Nabi SAW dalam satu riwayat beliau mengatakan, lebih baik tangan kamu tertusuk duri daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan muhrim, atau kamakal, ancaman yang keras. Dari sini ulama Hadramut yang kita ketahui mengharamkan, dan ditambah lagi lam yubayi' Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat, tidak pernah Nabi membaiat perempuan langsung jabatan tangan. Kalau memang ada baiat perempuan, maka dibaiatlah dengan sorban beliau. Disuruhlah mereka memegang sorbannya, di ujung sorban Nabi memegang ujung sorban yang lain. Jadi mungkin seperti ini, yang perempuan megang yang ujung sana, yang beliau megang ujung sini, dibaiatlah seperti itu. Artinya tidak, itu Nabi Muhammad, manusia yang paling suci, yang paling bersih, dan beliau Abul Mu'minin wal Mu'minat, Nabi ayah dari semua orang mukmin dan mukminat, tapi tetap menjaga hal itu, tidak menyentuh sentuhan langsung. Dari riwayat-riwayat ini ditambah lagi beliau melihat maslahah dan madarat yang ditimbulkan dalam suatu hal, karena beliau lihat banyak madarat yang ditimbulkan dari persentuhan yang bukan mahram. Akan timbul syahwat di sana, akan timbul masuklah bisikan syaitan di sana. Maka beliau menganjurkan kepada kita sejauh mungkin tatabi'u khatawati syaitan. Beliau anggap ini termasuk khatawati syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak menyuruh kita berzina, tapi syaitan tahapan demi tahapan dengan sabar dia menggiring kita dari berjabatan tangan, dari melihat, kemudian jabatan tangan, kemudian senyuman, kemudian bertemu, dan seterusnya dan seterusnya, jadilah perzinahan. Naudzubillah. Maka dari awal la taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan, mendekati, bukan jangan berbuat zina, terlalu jauh itu, karena tidak mungkin orang berbuat zina kecuali ada tahapannya. Tahapan ini dilarang oleh Allah.
Termasuk tahapan zina, persentuhan laki dan perempuan. Dan itu tidak diingkari. Itu termasuk tahapan-tahapan dari kemaksiatan. Baik. Kemudian kita dapatkan ulama Mesir. Allahu a'lam. Apa dan bagaimana cara pandang beliau? Beliau tidak keras dalam bab ini. Beliau condong membolehkan. Pasti siapapun dia yang membolehkan pasti tidak dilakukan lagi dengan catatan tidak timbul fitnah. Itu udah pasti. Tidak timbul syahwah, itu udah pasti. Kalau timbul fitnah, maka semua bersepakat haram. Kita temukan akhir-akhir ini pernyataan mereka yang membolehkan. Seperti Syi'al Jum'ah, kalau ini benar dari beliau, karena kita tidak mendengar langsung dari beliau, kita hanya mendengar dari cuplikan-cuplikan ceramah beliau, dan itu tidak bisa dipastikan, ya, karena semua di zaman ini bisa direkayasa. Semua di zaman ini bisa direkayasa. Syi'al Jum'ah sendiri mengatakan, kalau dulu kita mengatakan hati-hati dengan apa yang kau dengar, pastikan. Tapi kalau sekarang, kata beliau, pastikan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Yang kamu lihat pun belum tentu benar. Karena sekarang dengan media ini semua bisa direkayasa. Walhasil, beliau mengambil satu riwayat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah ada seorang budak perempuan yang kita sudah sering mendengar hal ini dari guru-guru kita, tapi ada kisah yang baru kita dapatkan dari beliau. Alur ceritanya bahwa budak perempuan ini ketika dia diantar atau diberi uang oleh Nabi SAW untuk beli bahan yang diperintahkan oleh tuannya, dan uang itu hilang, dikasih oleh Nabi SAW uang. Setelah itu si budak ini menggandeng tangan Nabi SAW ke barat, ke timur sesuai hajatnya, dan Nabi mengikuti untuk menggembirakan dan menunaikan hajat si perempuan ini. Nah, ini riwayat baru kita dengar dari beliau. Allahu a'lam. Sekali lagi, apakah video itu memang benar dari beliau atau itu perlu dipastikan lagi? Yang jelas ada seperti itu. Kalau kita tanya apakah ada pendapat, maka itu bukan jalan untuk kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya. Kita mestinya, pertanyaan kita, mana yang afdol untuk agama saya? Mana yang lebih aman untuk iman saya? Itu yang mestinya kita tanyakan, bukan apakah ada pendapat. Karena ini bukan berkaitan dengan sah dan tidaknya wudu, sah dan tidaknya sholat, najis. Ini okelah, kita masih membuka peluang besar, karena tidak ada hubungannya dengan iman. Selama ada ulama yang membolehkan, silahkan. Tapi ketika hal semacam ini berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan hal-hal yang di belakang itu, maka saya menganjurkan kepada Anda untuk berhati-hati. Jangan Anda korbankan iman Anda karena siapapun. Karena siapapun. Anda tahu ketika Anda berjabatan tangan dengan perempuan, mungkin ada yang tidak ada syahwat, karena itu ibu-ibu, dan karena itu ini, karena itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada yang membuat hati kita syahwat, dan itu haram. Maka saran saya, Anda bisa menolaknya dengan halus. Maaf, saya punya wudhu. Maaf, dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, tapi Anda tetap menjaga agama Anda. Anda tetap lebih cinta agama Anda dari siapapun. Jangan kita korbankan iman kita karena enggak enak sama orang.
dikubur kita sendiri. Orang yang kita cintai nggak ada yang ikut, orang yang kita hargai nggak ada yang menolong kita. Di akhirat kita sendiri, dan kita tanggung jawab dengan apa yang kita perbuat sendiri. Maka hendaknya kita punya prinsip dalam agama, kita tetap lemah lembut, kita tetap sopan, tapi kita tetap menjaga iman kita. Jaga iman kita, jangan mau siapapun merusak iman kita. Itu alasan adat, itu akan tersinggung. Kalau memang kita menjaga agama kita dengan cara yang lembut, ada yang tersinggung, ya silahkan. Urusan apa dia sama mereka? Tersinggung dia sendiri, tersinggung. Saya menjalankan agama saya, ini tuntunan agama saya. Kalau ada yang tersinggung, silahkan. Saya udah menjalankan agama dengan senyum, dengan sopan. Tapi maka kalau masih tetap ada yang tersinggung, kalau fadhal, silahkan. Mau diapain? Jangan sampai kita ada yang tersinggung, kita buang agama kita. Kita rela berbuat hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rela membahayakan iman kita. Kita tahu ada yang membolehkan, tapi kita tahu hati kita. Tidak ada yang bisa memungkiri gimana ketika kita berjabatan tangan dengan yang bukan muhrim, tidak tergerak di hati sama sekali. Anda tahu dengan hati Anda. Jangan Anda bohongi diri Anda. Karena itu kita beragama dengan cara lemah lembut. Tetap tidak kita haram, ini mungkar, ini lah. Lemah lembut. Ada yang menganggap itu boleh, silahkan. Tapi saya tahu diri saya lebih cinta kepada iman saya menjaga iman saya capek menjaga iman ini. Saya tidak mau dirusak oleh apapun dan siapapun. Tetap lemah lembut, tetap senyum, dengan alasan punya wudu, dengan alasan apapun terserah, monggo. Kalau masih ada yang tersinggung dengan cara lemah lembut Anda melaksanakan agama Allah, silahkan. Silahkan. Siapa yang mau tersinggung, silahkan tersinggung. Berarti dia orang yang jelek. Ada apa kita menjaga orang jelek? Dia enggak menghargai kita. Ada apa kita menghargai dia? Kita harus menghargai orang, sedangkan orang enggak menghargai pendapat kita. Kita menjaga tidak bersalaman. Mungkin bisa gini, sambil senyum. Kita menjaga perasaan orang. Tapi kenapa orang enggak menjaga perasaan kita? Kita cuma menjalankan agama kita. Kita cuma berhati-hati dengan iman kita, tidak mengganggu siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Kalau masih ada yang tersinggung, berarti dia tidak menghargai kita. Untuk apa kita menghargai dia? Kita hargai orang menghargai kita. Dan kita tidak minta dihargai, kita ingin menjaga iman kita. Kita ingin menjaga agama kita, hanya itu. Senyuman, kemudian sedekah, hadiah, kita berikan semuanya. Tapi ketika ada hal yang mengganggu iman kita, minta maaf. Anda tersinggung berarti Anda tidak menghargai kita. Kenapa? Kok Anda tersinggung? Terus saya harus menghargai Anda, sedangkan Anda tidak menghargai kita, dan kita lebih menjaga daripada Anda. Seperti itu. Ya, khair.